Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UPH. Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang hukum siber atau cyber law. Adapun capaian pembelajaran yang saya harapkan teman-teman kuasai nantinya, yang pertama adalah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu menjelaskan kembali asas-asas hukum siber di Indonesia. Yang kedua adalah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu membedakan peran para pihak pada aspek siber di Indonesia. Dan terakhir, saya harap teman-teman mampu membedakan, mengidentifikasi, dan menjelaskan kembali tentang sumber hukum di Indonesia yang berlaku saat ini. Berikutnya, saya harap teman-teman mampu merenungkan dua pertanyaan di layar. Yang pertama adalah, apakah pengaturan atau hukum selalu ketinggalan atau tertinggal dengan perkembangan zaman ataupun perkembangan teknologi? Yang kedua, teman-teman harap bayangkan, jika suatu saat pelaku tindak pidana siber adalah dilakukan oleh robot atau artificial intelligence, misalkan robot membunuh manusia, apakah hukum dapat menjangkau perbuatan pidana tersebut? Jika bicara tentang definisi hukum siber ataupun cyber law, banyak para pakar menguraikan definisinya masing-masing. Tapi menurut saya, terdapat 7 elemen ataupun 7 unsur dalam hukum cyber. Yang pertama adalah peraturan tertulis, baik tingkat undang-undang ataupun peraturan di bawahnya. Yang kedua, peraturan tersebut haruslah dan wajib dibuat oleh pejabat yang berwenang. Misalkan teman-teman pernah mendengar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pemblokiran situs-situs berbahaya atau tentang pelindungan data pribadi. Ataupun teman-teman juga pernah mendengar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pendanaan bersama teknologi informasi. Dua peraturan tersebut dibuat oleh satu Kominfo dan satu lagi oleh OJK sebagai institusi negara yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan. Elemen ketiga adalah hukum cyber mengatur tentang pemanfaatan SE atau sistem elektronik, lalu penyelenggara sistem dan transaksi elektronik oleh individu, korporasi, ataupun negara. Contoh, misalkan teman-teman pernah menggunakan layanan imigrasi online, atau teman-teman pernah menggunakan e-commerce dalam merek apapun. Elemen keempat, hukum cyber memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatan teknologi dan hubungan hukum melalui dunia siber ataupun virtual. Saya beri contoh yang sangat dekat dengan kita. Misalkan teman-teman melakukan pemesanan makanan melalui layanan online. Hal tersebut haruslah memiliki kepastian hukum. Yang kelima adalah bermuatan administratif, misalkan perizinan. Yang keenam, hukum cyber juga memuat keperdataan, misalkan tadi yang telah saya uraikan, kontrak elektronik, ataupun upaya penyelesaian berupa gugatan ganti kerugian. Dan terakhir, hukum cyber juga bermuatan pemidanaan, ataupun bermuatan hukuman bagi yang melakukan delik, ataupun yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Misalkan, bagi para pihak yang terbukti mengendorse atau mengiklankan judi online. Hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun kita akan mempelajari tentang asas-asas hukum cyber yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah asas pemanfaatan bagi kepentingan umum dan inovasi digital. Asas ini ataupun Undang-Undang ITE dan juga teknologi informasi sangat diperlukan bagi masyarakat di desa ataupun kota untuk menjangkau informasi yang relevan ataupun informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Yang kedua adalah asas Pacta Sunt Servanda, bahwasannya adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk elektronik. Yang ketiga adalah asas proporsionalitas. Dalam hal ini adalah proporsional bagi pengguna, lalu proporsional bagi pengolah data, lalu proporsional bagi
negara. Dalam hal ini jika PSTE itu atau penyelenggara sistem dan transaksi elektronik melakukan perizinan dan harus membayar suatu PNBP, penerimaan negara bukan pajak, agar usahanya dapat dijalankan. Asas berikutnya adalah asas keterbukaan informasi publik. Asas keterbukaan informasi publik ini dikhususkan untuk informasi-informasi yang tidak bersifat intelijen, misalkan informasi tentang daftar pemilih pada pemilu. Hal tersebut adalah asas keterbukaan informasi publik. Dan berikutnya adalah asas privasi atau asas privat. Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan agar PSTE negara melindungi data pribadi masyarakat, melindungi data pribadi pengguna sehingga tidak dibocorkan atau disalahgunakan. Dan asas terakhir adalah pemidanaan bagi yang melanggar delik. Pada pemaparan sebelumnya saya telah paparkan, jika terbukti melakukan pelanggaran dalam Undang-Undang ITE, maka dapat diancam hukuman penjara. Berikutnya adalah para pihak pada hukum cyber. Jika teman-teman lihat di layar, yang pertama adalah masyarakat atau konsumen memiliki hubungan hukum dengan pelaku usaha atau penyelenggara sistem, dan juga pihak ketiga adalah pemerintah, baik kementerian, lembaga negara yang berwenang, ataupun lembaga daerah yang berwenang, dan yang terakhir adalah multinational corporation yang sangat dekat dengan kita. Misalkan teman-teman menggunakan Microsoft Teams ataupun Zoom, hal itu adalah international multinational corporation. Walaupun perusahaannya di luar negeri, tapi kita dapat memanfaatkan usahanya, sistemnya di Indonesia. Dan terakhir, ini adalah sumber hukum yang berlaku saat ini. Ada 7, teman-teman bisa lihat di layar, yang telah kita bahas dan saya paparkan contohnya adalah tadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian pemaparan singkat tentang hukum siber. Kita akan mendalami tentang hukum siber ini pada pertemuan sinkronus, baik secara video ataupun secara tatap muka. Demikian dan semoga sehat selalu. Terima kasih.